Oke, baik ya. Kita mulai pertemuan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan materi kuliah manajemen keuangan kita. Insya Allah kita masuk ke materi yang ke-8 pada kesempatan malam hari ini. Materi sudah saya share ke grup WA tadi, yaitu tentang manajemen piutang. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, apakah mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari materi-materi sebelumnya? Kemarin kita sudah membahas sampai dengan manajemen persediaan ya. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita melanjutkan ke materi kita yang hari ini. Oke, baik. Kalau memang belum ada, sekarang kita lanjut aja ke materi kita malam hari ini, yaitu terkait dengan manajemen piutang. Oke. Mungkin kita tidak perlu lagi untuk mengatakan apa itu piutang ya, karena kita semua sudah tahu bahwa piutang itu merupakan kebalikan dari hutang. Ya. Jadi tergantung dari sudut pandang mana, kemarin kita akan melihat konteks piutang itu. Jadi ketika dari sudut pandang pihak yang menerima, maka itu disebut sebagai hutang. Tetapi kalau dari sudut pandang pihak yang bertransaksi, itu nanti diakui sebagai piutang. Sehingga kita bisa katakan piutang merupakan sebuah tagihan dari usaha kita kepada pelanggan atau pada pihak ketiga atau pada pihak yang membeli produk kita kalau misalkan kita melakukan penjualan kredit ya. Karena rata-rata ketika transaksi kredit, baik itu transaksi atas barang dagangan kita atau mungkin juga transaksi atas barang lain yang kita perdagangkan atau kita perjualbelikan. Nah, seringkali piutang itu dijadikan sebagai suatu cara untuk memperbesar yang namanya pendapatan penjualan. Seringkali begitu, karena kenyataannya memang orang itu membeli dengan harga yang lebih murah, walaupun lebih murah itu sebenarnya bukan harga final ya, daripada membeli dengan harga yang dalam posisi yang normal, posisi yang standarnya. Karena bisa jadi dengan harga yang lebih murah itu cost atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian itu jauh lebih terjangkau ya, daripada harus membeli secara tunai dalam jumlah yang besar. Misalkan kendaraan atau motor ini ya. Kalau motor itu dijual cash, katakanlah harganya 30 juta, ya orang mungkin akan berpikir banyak untuk membeli itu karena hanya yang mampu menyediakan uang 30 juta aja yang bisa membeli. Tapi kalau misalkan motor harga 30 juta tetapi bisa dibawa pulang dengan hanya menyetor uang katakanlah 5 juta, misalkan begitu. Berarti kan dengan dana 5 juta sudah memperoleh motor harga 30 juta. Nah, dari sini banyak yang keluar terkait dengan pembelian itu. Sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membeli bisa digunakan untuk aktivitas yang lain. Nah, itu beberapa yang menjadi daya tarik ketika bicara tentang piutang. Nah, namun dari sisi pihak yang menjual, nah, dari sisi penjualnya atau dari sisi yang mencatat piutang
itu harus hati-hati. Karena apa? Artinya ada sebagian yang harusnya kita terima, tapi belum kita terima. Dan itu akan kita terima seiring dengan waktu. Artinya apa? Ada resiko itu memang tidak bisa kita peroleh, gitu ya. Kalau sampai terjadi yang namanya piutang yang macet, atau sering kita kenal dengan nama kredit macet. Nah, oleh karena itulah maka kita ketika menjual kredit tidak serta-merta langsung ya menjual kredit begitu saja, tetapi harus dipertimbangkan dari banyak aspek. Ya, salah satunya adalah kemampuan kita dalam mengendalikan piutang itu sendiri. Artinya kita tidak boleh melakukan penjualan dengan seluruhnya itu kredit pada saat kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan piutang itu. Ya. Nah, di dalam sebuah konteks pengendalian piutang itu sebenarnya yang recommended hanya dibatasi dalam jumlah 20% dari nilai total aktifanya. Jadi dari total aktifanya itu hanya 20%. Itu dalam skala piutang normal gitu ya. Nah, kalau lebih dari 20%, itu berarti piutangnya sudah berisiko. Ya, disebut berisiko karena potensi terjadinya piutang tidak tertagih itu semakin besar manakala nilai piutang lebih dari 20% dari aktiva. Nah, karena kita tahu bahwa ada kemungkinan yang namanya piutang itu nanti macet, piutang tidak tertagih, maka kita harus bersiap. Kenapa harus bersiap? Ya supaya nanti tidak menjadi beban tambahan. Coba dibayangkan. Jika seandainya piutang itu tidak tertagih, maka piutang itu kan akan terus-menerus tercatat sebagai piutang. Karena belum bayar. Nah, kalau itu terus-menerus tercatat, berarti setiap kita tutup buku, muncul ada piutang. Besok tahun berikutnya lagi tutup buku, muncul lagi piutang. Tutup buku, muncul lagi piutang. Nah, pertanyaannya, mau sampai kapan itu dilaporkan? Nah, bisa jadi kan orang bertanya-tanya, kok besar banget piutangnya? Padahal besarnya piutang itu karena ada tambahan piutang yang baru pada posisi piutang yang lama itu belum tertagih. Nah, oleh karena itu menurut ketentuan di akuntansi, piutang itu hanya boleh diakui sesuai dengan jangka waktu jatuh temponya. Nah, misalkan maksimal jatuh temponya 1 tahun. Ya sudah, tidak boleh lebih dari 1 tahun piutang itu diakui kembali. Nggak boleh, karena memang jangka waktunya cuma segitu. Nah, kalau memang nyatanya belum kebayar gimana? Nah, ini masalahnya. Maka piutang itu harus dihapus. Ya, dihapus. Sekarang cara hapus piutang gimana? Ya langsung aja detail. Ya nggak boleh ya. Akuntansi kan nggak boleh begitu. Akuntansi itu adalah bercerita tentang riwayat transaksi. Jadi tidak boleh transaksi yang semula ada tiba-tiba hilang. Itu nggak boleh. Itu jadi masalah nanti. Nah, satu-satunya cara untuk menghapus piutang, satu-satunya cara hanya dibayar. Ya itu. Satu-satunya cara hapus piutang itu ya hanya dibayar. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bayar siapa? Orang yang punya utang aja udah nggak mampu bayar kan gitu. Udah nggak mungkin bisa melakukan pembayaran karena udah pilot orangnya sudah pergi atau sudah tidak bisa kita identifikasi posisinya. Siapa yang bayar? Ya yang bayar ya kita sendiri akhirnya. Utangnya orang atau piutang kita itu kita bayar sendiri dengan uang kita. Nah itu, ya itu masalahnya. Karena kalau tidak dibayar nggak akan bisa terhapus. Nah, sekarang dana yang dipakai untuk bayar itu ada di transaksional apa? Itu masuk di dalam akun apa? Kan gitu pertanyaannya.
rata-rata yang dipakai untuk membayar piutang tidak tertagih itu yang ngambil dari pos laba. Maka sebagian dari laba itu kita keluarkan untuk kita pakai membayar piutang yang tidak tertagih. Ya. Nah, kalau begitu apa artinya kalau kita mengalokasikan laba untuk bayar piutang tidak tertagih? Berarti ada tambahan biaya di dalam laporan laba rugi itu. Ya. Ada tambahan biaya di dalam laporan laba rugi itu yang digunakan untuk bayar piutang tidak tertagih. Nah, karena ada tambahan biaya, ya otomatis lah yang namanya hutangnya, yang namanya labanya akan turun. Karena dipakai untuk bayar piutang tidak tertagih itu. Kalau jumlahnya besar, berarti kan biaya yang dipakai untuk bayarin, untuk menghapus piutang tadi kan juga besar. Nah ini masalahnya di sini ini, berarti kan kita nggak jadi untung gara-gara piutang tidak tertagih. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka akan lebih baik jika kita mencadangkan yang namanya pos biaya piutang tidak tertagih. Ya, kita cadang. Sehingga namanya menjadi cadangan kerugian piutang. Nah, di situ. Seringkali itu muncul di bawah piutang pada laporan neraca posisi aktiva lancar. Nah, berarti kalau ada cadangan seperti itu, nanti tidak sampai menjadi biaya. Sehingga piutang nanti akan ditutup oleh rekening cadangan kerugian piutang. Cuman cadangan kerugian piutang ya memang harus disisihkan sejumlah nilai yang kita ambil dari laporan laba rugi periode tahun sebelumnya. Di periode tahun sebelumnya adalah apa nih? Nah, laba itu kan sebagian nanti dipakai untuk bagi dividen. Nah, sebagian lagi kita ambil untuk membuat akun cadangan kerugian piutang untuk penjualan kredit tahun berikutnya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti tidak akan membebani yang namanya biaya. Nah, kenapa kok kita sangat sensitif di biaya? Ya karena biaya itu nanti jadi pertimbangan untuk menghasilkan suatu manfaat. Ya kan? Kalau nanti banyak biaya yang muncul untuk pembayaran piutang tidak tertagih, berarti kan bisa jadi biaya piutang lebih besar daripada perolehan pendapatan dari penjualan kreditnya. Nah, kalau biaya lebih besar daripada perolehan pendapatan kan nggak mungkin itu nanti akan terus dijalankan. Sehingga seolah-olah penjualan kredit itu sudah tidak layak untuk dilakukan. Nah, seperti itu. Secara sekilas ketika kita bicara tentang bagaimana kita mengelola piutang. Nah, tetapi dengan kita mengetahui kondisi seperti itu, kenapa kok piutang itu tetap terjadi? Piutang tetap terjadi karena memang kita sengaja menggunakan metode accrual base. Kalau kita pakai metode cash base, itu tidak akan ada piutang. Kenapa? Karena semua penjualan harus tunai atau hanya diakui sejumlah penjualan yang tunai. Tidak ada penjualan yang kita akui secara kredit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya karena tadi kita tahu bahwa menjual kredit itu sangat mempercepat yang namanya perolehan pendapatan. Bayangin aja tadi, kita analoginya pada motor tadi ya. Motor harga 30 juta. Kalau dengan menggunakan cash base, ya kalau tidak dibeli harga 30 juta ya tidak akan terjadi penjualan. Kalau satu unit itu ada setoran uang 30 juta, berarti baru ada penjualan senilai 30 juta. Kalau ada dua ya, 3 dikalikan 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi kan berat. Orang yang akan membeli seharga 30 juta itu langsung. Jumlahnya tidak banyak. Nah, beda cerita dengan misalkan kita menjual dengan piutang, kredit.
Motor 30 juta, kita jual seharga 5 juta. Oke. Maka banyak sekali orang yang akan inden akhirnya. Ya wes, saya beli. Akhirnya banyak sekali penjualan pada bulan itu. Misalnya. Kalau dijual tunai, secara 30 juta, mungkin satu bulan ya nggak lebih dari 10 katakanlah. Tetapi kalau dijual secara kredit, maka dengan uang muka 5 juta rupiah, maka bisa jadi penjualan naik 3 kali lipat. Katakanlah sampai 30 unit. Nah, sekarang menjual 30 unit barang seharga 30 juta dan menjual 2 atau 10 unit barang seharga 30 juta, itu kan pengakuan pendapatannya sama. Yang satu karena diakui secara cash base, maka pengakuan jumlah sesuai dengan uang yang masuk. Tadi 30 juta kali 10, katakanlah 300 juta. Oke. Tetapi kalau menggunakan metode accrual, maka penjualan itu diakui pada saat terjadinya transaksi. Nah, terjadinya transaksi tadi menjual motor seharga berapa? 30 juta. Berarti secara pendapatan itu tetap diakui sebesar 30 juta. Tetapi yang cash base tadi hanya terjual 10, yang accrual katakanlah terjual 30. Ya. Jadi kan ada 900 juta. Nah, itu pengakuan pendapatan. Di mana dari 900 juta tadi, katakanlah yang menjadi uang cash hanya 5 juta kali 30. 150 juta uang cash. Sisanya itu masuk di piutang. Nah, begitu. Tetapi kan secara pendapatan jumlahnya lebih tinggi daripada menggunakan metode cash base yang hanya menjual 10 unit. Karena kalau tidak dibayar 30 juta kan tidak bisa, tidak diberi. Nah, inilah yang disebut politik penjualan. Hasil penjualan itu pasti naik. Karena apa? Ya hanya dengan harga 5 juta aja sudah bisa bawa pulang barang kan. Beda dengan yang satunya, kalau 30 juta nggak bisa bawa pulang. Nah, disinilah akhirnya muncul yang namanya keuntungan yang bersumber dari kenaikan hasil penjualan. Nah, sekarang kita lihat laporan laba rugi. Ya, saya anggap kalian sudah bisa bayangkan ya. Laporan laba rugi itu kan pendapatan dikurangi dengan biaya. Nah, sekarang pendapatannya berapa? Ya pendapatan ya tadi, pengakuan dari hasil penjualan. Yang satu karena menjual dengan harga 5 juta, ya, karena kredit tadi, maka bisa terjual yang namanya motor itu sebanyak 30 unit. Maka pengakuan pendapatannya kan 900 juta. Nah, pendapat nilai dari barang yang dijual. Di mana nanti dari pendapatan itu dibagi dua. Yang uang 5 juta masuk sebagai kas, yang sisanya masuk sebagai piutang. Nah, tapi secara pendapatan tetap 30 juta. Nah, kalau pendapatannya itu 30 juta, ya kan, kali 30 tadi, ya, 150 juta misalnya. Nah, biayanya berapa? Sekian. Berarti kan labanya mengikuti laba dari pendapatan yang kita akui. Beda dengan harga motor yang 30 juta tadi. Ya, kalau harga motornya itu tadi harus dibeli sebanyak 30 juta dan hanya terjual 10 unit, berarti kan jumlah pendapatannya lebih sedikit. Dengan biaya yang sama saja, maka labanya pasti lebih sedikit juga, lebih kecil. Nah, di sinilah. Jadi secara informatif data, secara laporan yang disajikan dengan menjual kredit tentunya akan memperoleh intensitas penjualan yang lebih banyak yang akan mempengaruhi jumlah pendapatan. Nah, terlihat kalau memang bisa menjual dengan jumlah yang lebih banyak, maka dalam tingkat persaingan berdagang, maka siapa yang bisa menjual lebih besar, lebih banyak, maka dialah yang dianggap menangkan persaingan. Nah, sekarang tujuannya untuk apa? Kalau memang tujuannya untuk berkompetisi ya sangat menguntungkan sekali, gitu ya. Ya, tapi ya di sisi yang lain,
itu dalam bentuk piutang. Oke, ya tidak ada salahnya sih piutang itu selama bisa memanage atau mengendalikan. Nah sekarang disinilah pentingnya kita belajar bagaimana mengendalikan piutang. Karena jelas-jelas dengan strategi kita menjual kredit tadi, kita mampu menghasilkan jumlah penjualan yang lebih tinggi daripada menjual tunai. Nah, gimana untuk kegiatan piutang? Pertama, kita harus punya perencanaan terkait dengan berapa jumlah piutang yang nanti bisa kita berikan dan bagaimana pengumpulan piutang atau memanage angsuran dari pihak yang utang ke kita itu. Jadi harus kita rencanakan. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, tidak bisa kemudian kita, ya kan ternyata dengan menjual kredit itu banyak dijual kredit berapapun jumlah persediaan barang dagangan kita jual kredit. Ya oke, kalau memang bisa mengendalikan, tetapi selama memang belum bisa ya jangan gitu ya. Terus pada macetnya piutang ya seperti tadi, banyak sekali usaha yang hancur gara-gara kredit gitu. Karena nggak bisa kendalikan. Nah sehingga kita harus punya perencanaan. Untuk tahap awal misalkan ya nggak usah terlalu banyak, misalkan ya cukup dibatasi antara 10 sampai 20% misalkan dari total penjualan kita gunakan sistem kredit yang sisanya tetap tunai. Ya, seperti itu. Atau kalau sudah terjual kredit, kemudian nanti kita coba buat schedule dari pengumpulan piutangnya. Tadi kreditnya berapa lama? Kemudian bagaimana pola angsuran tiap periodenya. Nah, itu kita buat. Oke, nanti kita akan belajar itu. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan. Mengendalikan itu adalah beberapa ketentuan atau kebijakan yang akan kita lakukan. Sehingga itu benar-benar harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah menyaring langganan. Menyaring langganan itu artinya kita milih siapa yang bisa kita beri penjualan kredit itu. Jadi tidak semuanya itu punya hak untuk menjual kredit. Makanya ada syarat dan ketentuan jika ingin menggunakan mekanisme penjualan kredit. Nah, seperti itu. Ada mekanisme. Nah, mekanisme seperti apa? Ya monggo, itu nanti dibicarakan di dalam internal usahanya. Karena masing-masing usaha punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu. Yang kedua adalah menentukan risiko. Jadi risiko mulai yang terendah sampai yang terbesar itu harus kita tentukan dulu. Kenapa? Karena kita harus memitigasi dari risiko itu. Misalkan risiko paling rendah apa? Molor, misalkan begitu angsurannya. Ya bayar sih, tapi molor. Molor dalam waktu berapa lama ringnya? Nah, itu kita harus buat. Orang yang molor dalam ring waktu 1-2 hari misalkan. Gimana mitigasinya? Orang yang molor kesarannya 1 minggu. Orang yang molor 2 minggu. Orang yang molor 1 bulan. Nah, itu mitigasinya kan beda-beda. Nah, oleh karena itu harus kita tentukan. Itu risiko yang paling rendah itu molor. Risiko yang paling tinggi apa? Nggak bisa kebayar. Macet. Nah, kalau sudah macet terus mau apa? Nah, itu juga harus kita tentukan. Gitu ya. Karena apa? Karena tidak boleh kita itu menentukannya itu pada saat kejadiannya sudah ada. Iya kalau kita siap. Gitu. Kalau nggak siap, berarti kan ya nanti berantakan semua prosesnya. Nah, itu risiko. Kemudian yang ketiga adalah menentukan return atau potongan. Ya, semacam diskon lah ya. Karena orang itu kan sebenarnya sangat suka sekali jika diperhatikan aktivitasnya itu dengan memberi apresiasi. Misalkan gini, orang-orang yang angsurnya itu tepat waktu, ya maka kita berikan kebijakan khusus. Atau orang yang tidak pernah terlambat membayar, misalkan.
ya dalam waktu angsurannya itu. Nah, monggo apapun itu, yang penting apresiasi tetap kita berikan kepada orang yang kita anggap lebih dibanding dengan pengasuh-pengasuh yang lain. Nah, potongan itu seperti apa ya, nanti kita bicarakan secara kontekstualnya. Kalau masalah kebijakan-kebijakannya ya memang beda-beda ya, nggak bisa kita pastikan. Tapi setidaknya secara kontekstual kita apa bentuk potongannya. Terus kemudian yang berikutnya, kalau risiko yang terbesar tadi yaitu macet gitu. Kalau macet terus ini strategi juga, karena kita nggak mungkin langsung bermain keras-kerasan gitu kan. Ya, bila jasa kolektor misalnya, macet-macet itu parah nih. Ya, itu bisa menjadi salah satu alternatif, tetapi kan itu alternatif yang ya sudah kesekian kalinya setelah beberapa step itu coba kita terapkan. Gitu. Nah, oleh karena itu stepnya kan harus ada beberapa, bertahap. Gitu. Nggak langsung kita gunakan step yang paling keras tadi. Nah, mungkin pakai pendekatan persuasif, pakai pendekatan komunikatif, dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita bisa memahami kenapa macet, sehingga kita bisa memberikan punishment. Ya, pengendalian yang terakhir adalah dengan membuat administrasi yang tertib. Ya, administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit itu ya lebih mengarah ke pengumpulan piutangnya itu. Catatan yang rapi terkait dengan teknis pengumpulan. Jangan sampai orang itu sudah bayar tetapi tidak diakui ada angsuran. Nah, itu kan jadi cacat administrasi nanti. Itu. Atau yang kedua, karena tadi di awal sudah kita rencanakan bagaimana mekanisme pengumpulannya, maka di bagian administrasinya itu ya tinggal kita sesuaikan aja bagaimana realisasinya, bagaimana rencananya. Nah, di sini memang harus kita pahami teknis-teknis yang bisa kita lakukan untuk antisipasinya. Kemudian yang ketiga di dalam manajemen piutang itu adalah mengevaluasi. Ya, melakukan evaluasi. Evaluasi berarti semuanya sudah berjalan, semua sudah selesai. Sekarang kita coba evaluasi. Salah satu cara untuk mengevaluasinya adalah dengan menggunakan rasio aktivitas. Kita bahas kemarin, yaitu pakai risk-able turnover, perputaran piutang. Nah, perputaran piutang itu kan menggambarkan seberapa cepat piutang itu berputar. Kalau masih ingat, yang namanya berputar itu mulai dari uang menjadi piutang, balik lagi menjadi uang. Itu kan satu kali putaran. Artinya kalau semakin cepat itu berputar, maka uang kas yang masuk ke dalam piutang itu kan nanti juga semakin cepat kembali lagi menjadi uang kas. Artinya dalam satu periode, 1 tahun misalkan, kalau perputarannya itu semakin cepat, berarti kan jangka waktu piutang itu pendek dan terbayar semua, tidak ada yang macet. Nah, di sini loh. Itu hasil evaluasi. Atau sebaliknya, kok perputaran piutang semakin melambat ya? Nah, kalau semakin melambat itu artinya kan jumlah piutang yang mungkin semakin besar. Ya, semakin besar itu karena apa? Ada penambahan baru atau akumulasi dari yang belum terbayar. Atau kalau nggak semakin besar penambahannya ya, kredit macetnya semakin tinggi. Nah, di sini kan bisa kita evaluasi. Evaluasi ini dipakai untuk menentukan bagaimana nanti kita akan melakukannya lagi di periode berikutnya. Nah, di situ. Karena nggak mungkin kita itu hanya menjalani segala sesuatunya itu apa adanya tanpa pernah melihat apa yang berhasil kita lakukan. Karena nggak akan bisa terukur. Kalau nggak bisa terukur, ya percuma. Karena apa? Tahu-tahu kita sudah dalam masalah yang besar. Gitu. Nggak ada waktu lagi untuk antisipasi. Nggak ada waktu itu bukan karena memang apa yang kita tidak, itu karena kita tidak merencanakan. Nah, di situ beberapa hal kenapa kok piutang itu walaupun bermasalah, tetapi itu
ada beberapa hal yang nanti akan mempengaruhi besar atau kecilnya plafon dari piutang yang akan kita jalankan. Seperti yang Pak sampaikan tadi di awal, kita harus menetapkan berapa batas besarnya piutang yang bisa kita beri. Ya. Kalau kita semakin efektif dalam pengelolaannya, dilihat dari hasil evaluasinya tadi semakin membaik, ya monggo. Tetapi kalau perputaran yang awal aja udah lambat, ya nanti dulu. Jadi ada saatnya kita harus mengurangi piutang dan kembali ke strategi penjualan tunai. Ya seperti itu. Nah oleh karena itu nanti beberapa hal terkait dengan banyak barang itu dijual kredit. Ya, volume penjualan kredit semakin besar, berarti semakin tinggi pula piutang, semakin tinggi juga resikonya. Kemudian yang kedua, syarat pembayaran termin, angsuran. Mau sampai berapa lama? Berapa kali bayar? Setiap bayarnya itu berapa? Itu nanti juga mempengaruhi. Nah, karena apa? Ya, kan dari kemampuan pembelinya, gitu ya. Percuma kita menjual kredit, angsurannya itu masih tinggi juga dan di luar dari daya beli konsumen. Itu adalah ketentuan pembatasan tadi. Oke, berapa jumlah barang yang kita jual kredit, berapa banyak ambil. Kalau motor tadi 30 juta, besarnya kredit maksimal itu katakanlah cuma 15 juta, ya kita harus minta DP di awal itu sebesar 15 juta. Nggak bisa kita minta DP 5 juta padahal plafon kita juta. Itu. Kemudian yang keempat adalah tentang kebijakan pengumpulannya. Pengumpulan itu apa? Pengumpulan itu adalah bagaimana nanti kita akan mencoba menarik kembali piutang yang sudah kadung terjadi di customer. Gitu ya. Tadi seperti yang saya katakan, apakah nanti kita akan memberi apresiasi diskon atau ya tanpa diskon, jadi apa adanya aja. Kemudian berapa banyak nanti jumlah termin atau tahapan dari angsurannya itu. Nah, itu kan tetap balik lagi ke strategi. Dan strategi itu semua pasti dimulai dari awal, dari perencanaan. Nah, karena kalau tidak dimulai dari perencanaan, itu sudah terjadi dalam kondisi ongoing, ya biasanya nanti akan konflik atau akan gesekan dengan beberapa hal yang diinginkan oleh customer. Gitu. Nah, kenapa kok kita harus memperhatikan customer? Ya karena customer itu mempunyai pola sendiri dalam melakukan angsuran, pembayaran angsuran. Walaupun kita berikan ketentuan, bisa jadi beberapa ketentuan itu juga masih ditawar. Masih coba untuk disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangannya. Sehingga muncullah yang namanya kebiasaan membayar. Ya, kebiasaan membayar. Nah, seperti apa itu? Nah, itu harus kita perhatikan. Gitu ya. Jangan sampai kalian itu membuat sebuah pola pembayaran di luar dari kebiasaan membayar langganan. Apa akibatnya? Ya banyak orang yang tidak suka karena merasa walaupun sudah dilakukan secara bertahap, di luar dari keuangan mereka. Nah, sehingga 5 hal inilah yang benar-benar harus diperhatikan ketika kita akan membijaki apakah penjualan kredit itu nanti layak kita lakukan atau tidak. Saya memang tidak akan bisa bercerita tentang kelima-limanya itu secara detail, tidak. Ya karena nanti kalau kita bicara semuanya, ya nggak akan selesai-selesai. Ya. Saya hanya ngambil pada salah satu yang signifikan aja mempengaruhi kemungkinan terjadinya piutang.
pengumpulan piutang saja. Ya, di situ. Pengumpulan piutang, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah sebuah mekanisme sebelum piutang itu. Ya. Mekanisme yang berkaitan dengan kapan piutang itu nanti akan diatur, berapa besar tiap waktu angsurannya, dan sampai kapan piutang itu nanti bisa terlunasi. Nah, kondisi itu harus ada perencanaannya. Sehingga kita harus membuat rencana pengumpulan piutang sebelum piutang itu diberikan. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah mencoba melihat kebiasaan membayar dari para langganan, sudah punya data itu ya, kita punya data terkait dengan rata-rata customer itu sebenarnya paling sering membayar itu kapan? Nah, atau berapa termin? Atau kalau kita bisa membagi itu misalkan dalam beberapa termin, maka termin yang mana itu mayoritas melakukan pembayarannya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk menarik perhatian supaya segera melakukan pembayaran, kita mungkin bisa memberi strategi potongan atau diskon. Diskon terkait dengan angsurannya. Sehingga kita misalkan potong sekian persen lah untuk angsurannya itu. Ya, pertama, sebagai apresiasi atas orang-orang yang mau melakukan pembayaran lebih awal. Kemudian yang kedua juga apresiasi terhadap orang-orang yang memang tertib dalam melakukan angsuran. Nah, hal-hal seperti ini harus kita rencanakan dari awal. Oleh karena itulah maka muncul ada dua strategi, yaitu strategi dalam pengumpulan piutang yang nanti tidak kita beri diskon itu, dan strategi ketika kita mencoba memberikan diskon pada angsuran pembayarannya. Nah, seperti itu. Karena sekali lagi orang itu kalau diberi keringanan, diberi potongan, itu ya rata-rata menjadi daya tarik. Sehingga bagaimanapun caranya, mereka akan mencoba memanfaatkan kondisi potongan itu. Tetapi kalau memang kita sudah sitol, misalkan apa yang kita jual itu sudah diminati banyak pihak, kita sudah tidak khawatir lagi terkait dengan kemampuan customer dalam mengangsur, ya sudah, tidak diberi diskon pun tidak ada masalah. Karena apa? Customer sangat butuh terhadap barang ini, dan kita perlakukan seperti apapun cara penjualannya, itu tidak berdampak kepada pola angsuran yang dilakukan oleh customer. Kalau seperti itu adanya sih aman gitu ya, nggak usah bicara tentang diskon. Tetapi kalau ada satu ketika customer itu mulai bermasalah terkait dengan pembayaran, ya apapun penyebabnya, misalkan kayak seperti saat ini, di mana situasi ekonomi sedang tidak stabil, kondisi pendapatan juga fluktuatif, ya maka segala sesuatu yang bersifat kredit, ya memang harus banyak diperhitungkan kembali. Salah satunya adalah dengan mencoba memberi potongan atau diskon. Kredit itu ada kode. Kode yang sebenarnya menjadi sebuah persyaratan yang harus terpenuhi untuk memperoleh diskon itu. Contohnya seperti ini ya. 2/10 net per 30. Nah, itu kode. Nah, kode yang berisi persyaratan. Persyaratannya apa? Artinya, itu pembeli dapat diskon sebesar 2% jika dia membayar selama maksimal 10 hari setelah pembelian. Nah, misalnya begitu. Jadi kalau dia itu bayarnya itu 10 hari setelah pembelian, maka dia dapat diskon 2%. Di mana total jangka waktu pembayaran dilakukan selama 30 hari. Sehingga pada posisi setelah hari ke-10 sampai hari ke-30 itu tidak ada diskon. Nah, itu beberapa ketentuan yang bisa kita sampaikan kepada customer ketika misalkan akan membangun strategi yang mempercepat terjadinya pengumpulan piutang.
Oke, kita buat ya. Kalau ilustrasinya seperti itu ya. Total penjualan dilakukan dengan dua cara, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Yang dijual tunai itu sebesar 40%, sedangkan yang 60% dijual kredit. Nah, sehingga polanya jadi seperti ini. Jadi total penjualannya ini ya, Januari sampai Juni, hanya contoh aja, saya ambil 4 tahun, 6 bulan. Kemudian karena tadi yang tunai, maka ketemu di sini, 60% kredit ketemu di sini. Oke. Itu ilustrasi data awalnya. Nah, kita tidak perlu memperhitungkan yang total ataupun yang tunai, karena kita tidak membahas ini. Kita hanya membahas piutang. Sehingga data yang nanti kita pakai untuk perhitungan ya hanya dari hasil penjualan kreditnya itu. Buat pola pertama. Pola pertama ini tadi ya, yaitu pengumpulan tanpa ada diskon. Nah, dengan data penjualan kredit seperti ini pada bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Anggaplah begini, kita mengikuti ketentuan seperti ini bahwa pembeli itu mengangsur dengan ketentuan 30% dibayar pada bulan pertama dan kedua. Jadi 30% dibayar di bulan pertama, 30% dibayar di bulan kedua, 60%, 20% masing-masing dibayar di bulan ketiga dan bulan keempat. Ya, karena waktu kreditnya hanya 4 bulan tadi ketentuannya. Oke. Nah, dari mana kita dapat persentase itu? Inilah yang saya sebut dengan nama kita harus melihat kebiasaan membayar para customer, kebiasaan dari langganan. Sehingga dari kebiasaan para langganan itulah nanti kita bisa melihat situasi untuk menentukan pola angsuran yang harus dilakukan. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Anggaplah juga di sini ketika terjadi penjualan bulan Januari, maka start mulai bayarnya itu tanggal 1 Februari. Jadi dijual di bulan Januari itu pada tanggal berapapun, maka start mulai mengangsur itu adalah pada tanggal 1 Februari. Asumsinya begitu aja biar mudah untuk menghitung. Sebenarnya tidak harus begitu ya, tidak harus. Tapi ya biar mudah ya kita tentukan aja bahwa waktu angsuran dimulai pada awal bulan berikutnya. Katakanlah begitu. Nah, sehingga dari penjualan kredit bulan Januari sebesar 3 juta rupiah, ya, saya data tadi, maka kita breakdown menjadi 4 bulan angsurannya. Ya. Yang pertama adalah penerimaan Februari sebesar 30% tadi, maka ketemu 900.000. Penerimaan Maret juga 30%, ketemu 900.000. Penerimaan April dan Mei 20% masing-masing, maka ketemu 600.000. Ya sudah, cukup begitu aja. Sehingga kita bisa membuat perencanaan. Ini masih untuk perencanaan ya. Bahwa dari hasil penjualan 3 juta tadi, nanti yang akan kita terima di Februari harusnya 900.000. Diterima di Maret 900.000 dan seterusnya. Nah, supaya kita bisa melihat seluruh bulan itu menjadi satu kesatuan, maka kita buatkan tabel hitung. Seperti ini, kata tabel hitungnya. Oke, coba ini bulan penjualannya tadi ya, Januari sampai dengan Juli. Kita masukin di sini semua. Penjualan kreditnya dari data tadi juga kita masukin di sini semua. Ya. Kita hemat angka 0 ini. Oke, nah selanjutnya kita buat yang namanya schedule bulan pengumpulan piutang. Ingat tadi di sini bahwa penjualan di bulan Januari itu mulai diterima adalah Februari. Sehingga ketika kita memperoleh penjualan di Januari 3 juta ini, maka angsuran pertama kali terjadi di Februari, seperti ini ya. Angsuran kedua di Maret, angsuran ketiga, angsuran keempat. Ini sudah kita hitung sebelumnya, maka kita tinggal masukkan aja ke tabel ini.
Ya, oke, sama persis seperti yang ada di hitungannya. Sehingga kita bisa membaca dari baris pertama ini adalah pada penjualan Januari sebesar 3 juta rupiah yang akan dikumpulkan di bulan Februari, Maret, sampai Juni, sampai Mei itu adalah sebesar ini. Nah, demikian juga dengan penjualan di Februari. Kita tinggal geser bulannya aja. Ya, 3 juta ini sama penjualan kreditnya. Ya karena Februari maka baru akan dibayar di Maret. Sehingga nanti kita masukkan di Maret, April, Mei, Juni. Penjualan Maret juga begitu, ya kan? 3.600.000, tapi ini lebih besar ini. 3.600.000. Nah, maka mulai pengumpulannya adalah di bulan April dengan perhitungan yang sama seperti ini tadi. Nah, ini tidak saya sertakan perhitungannya ya karena polanya sama dengan pola perhitungan yang terjadi di Januari itu. Oke, nanti kalau misalkan ada soal seperti itu, ya silakan nanti dilakukan perhitungan sendiri. Dan yang tidak boleh tidak ada, berarti harus ada ya, itu adalah tabel ini. Harus dibuatkan. Ya, nggak apa-apa, ini kita putus sampai Juni. Tapi dalam realisasinya ya nanti harus sampai Desember ya. Tapi kalau untuk latihan, untuk soal, ya cukuplah sampai dengan Juni. Berarti nanti bulan pertama pengumpulannya adalah Juli. Dan seterusnya, itu seperti itu. Nah, dari tabel ini nanti harus kita jumlah ke bawah. Sehingga pengumpulan pada bulan Februari berapa? 900.000. Karena hanya berasal dari penjualan Januari saja. Tapi kalau pengumpulan di bulan Maret sudah ada 2. Menjadi 1.800.000. Karena apa? Karena pengumpulan di Januari dan penjualan bulan Februari dan seterusnya. Nah, semuanya kita jumlah ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bos buat apa tabel itu? Nah, inilah yang saya sebut dengan perencanaan pengumpulan piutang tadi. Tabel ini nanti yang akan kita gunakan sebagai rapat bulanan. Kalau dalam kondisi real ya. Panggil bagian marketingnya, panggil bagian accountingnya, kemudian kita coba diskusikan. Bagian accounting harusnya punya data terkait dengan realisasi. Oke, dari perencanaan seperti ini coba, Februari berapa yang sudah terbayar, misalkan begitu. Oh, Februari terbayar baru 500.000. Oke, 500.000. Nah, ini tanggal berapa di bulan Februari? Ya kalau baru tanggal 3, tanggal 4, baru terbayar 500.000, nggak apa-apa, gitu ya. Karena baru 30% ini memang yang melakukan pembayaran gitu ya. Tetapi kalau sudah mau akhir bulan kok ini belum terkumpul 900.000, berarti kan ada potensi piutang yang nggak akan terbayar gitu. Maka sebelum itu benar-benar nggak terbayar, ya harus kita segera tindak lanjuti. Ada apa kok nggak segera terbayar? Karena targetnya 900.000, katakanlah bayar terbayar 700.000, kemana kurangannya? Siapa itu kemarin marketingnya? Maka marketing harus segera konfirmasi kepada customer yang memang belum melakukan angsuran. Nah, inilah fungsi ya. Yang lain juga begitu di bulan-bulan berikutnya. Sebagai kendali atas realisasi penerimaannya. Jadi kalau di situ nanti penerimaannya itu memang masih di bawah dari perencanaan, ya harus kita evaluasi ada apa. Apakah perencanaan kita yang salah? Atau memang belum melakukan angsuran. Nah, sehingga harus ada kebijakan lebih lanjut terkait dengan bagaimana tindak lanjut atas kejadian itu. Nah, coba bayangin kalau nggak punya. Oh, sudah terkumpul 700.000, oke ya gitu ya. Oke, ini juga ini sudah terkumpul 1 juta, udah bayar 1 juta, udah naik. April juga udah terkumpul lagi. Iya, kalau kita lihat secara jumlah, kalau kita evaluasi jumlah-jumlah itu tadi belum target. Gitu. Kenapa kok belum target? Ya karena kita nggak punya target. Nah, disinilah kelemahannya. Sehingga kita menyadari pada finally kita harus sudah mengumpulkan semuanya. Ini misalkan Februari, Maret, April, Mei harusnya sudah terkumpul semua. Nah, baru terbayar katakanlah 2 juta. Ya terus. Berarti kan sudah masuk di bulan berikutnya. Padahal bulan berikutnya itu asumsinya sudah berakhir.
Berarti kan sudah tidak tertagih kan, karena sudah di luar dari batas waktu angsuran 4 bulan tadi. Nah ini, citranya buruk gitu ya. Jadi kalau di dalam sebuah informasi banyak piutang tidak tertagih, maka reputasinya itu buruk. Ya. Nah ini loh. Buruknya itu bukan karena kita nggak bisa mengendalikan, tetapi buruknya karena memang kita tidak punya perencanaan. Ini pentingnya. Ya. Jadi kenapa kita harus belajar manajemen piutang? Ya intinya supaya kita bisa membuat strategi perencanaan, sehingga pada gilirannya realisasi itu terjadi, kita bisa kontrol dan bisa evaluasi. Nah, itu contoh pertama. Jika kita tidak pakai strategi diskon. Oke, sekarang gimana kalau kita pakai strategi diskon? Pakainya kapan? Nah, itu tergantung dari kondisinya. Jadi tidak bisa itu diajarkan. Itu harus benar-benar belajarnya itu dari pengalaman yang berjalan. Itu tidak masuk kategori teknis. Yang kita pelajari di sini hanya teknis-teknisnya aja. Terkait dengan aplikasinya itu ya monggo, tergantung improvisasinya berdasarkan dari realitas yang ada. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Kita coba buat skema perencanaan jika kita menggunakan mekanisme diskon. Ada beberapa perubahan dalam data yang memang harus kita kumpulkan apabila kita akan menggunakan mekanisme diskon. Yang pertama, kita harus menetapkan berapa diskonnya. Nah, dengan beberapa persyaratan juga tentunya seperti yang dicontohkan tadi. Anggaplah seperti ini, ya, sudah ditentukan. 5/20 net per 60. Ya, masih ingat ya? Artinya apa? Artinya nanti kita akan berikan diskon sebesar 5%. Ya, diskonnya 5% pada pembeli yang mengangsur mulai tanggal 1, katakanlah begitu aja, sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi selama 20 hari di awal bulan itu, jika ada pembeli yang mengangsur di situ, maka diskonnya 5%. Di mana jangka waktu angsurnya itu selama 60 hari. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Ada karakteristik, ya seperti tadi yang tidak ada diskon itu. Ada karakteristik dari kebiasaan pembeli dalam mengangsur yang akan kita jadikan data. Data untuk analisis. Ya. Anggaplah sudah diketahui seperti ini. 30, 20, 30, 10, 10 seperti itu. Oke. Nah, di mana mereka punya pola. Yang 30% itu ternyata dia melakukan di periode diskon. Ada 30% itu yang ambil. Tanggal 1 sampai 20 bulan berikutnya. Ya, tetapi di bulan berikutnya itu juga di luar periode diskon, itu ada 20% pembeli yang melakukan angsuran. Berarti dia melakukan di hari ke-21 atau tanggal 21 sampai akhir bulan. Nah, di bulan yang sama. Nah, kalau begitu, di bulan pertama setelah penjualan itu harus kita hitung 2 kali. Yang pertama adalah kita hitung pada saat dia melakukan pembayaran di masa diskon. Ya. Dan yang kedua, kita hitung pada saat dia melakukan pembayaran setelah periode diskon berakhir. Tapi tetap di bulan yang sama. Di bulan pertama. Nah, sedangkan di bulan kedua, di bulan ketiga, bulan keempat, karena memang sudah di luar jangka waktu diskon, maka ya normal. Sama seperti kita menghitung tanpa diskon di awal tadi. Oke, jadi ceritanya sekilas begitu ya. Nah, sekarang kita pakai data yang sama aja. Datanya sama. Ya. Nah, dari data yang sama itu coba kita lakukan ilustrasi perhitungan. Oke, seperti yang tadi saya katakan. Katakanlah kita mulai dari penjualan Januari di 3 juta rupiah berikutnya. Maka batas pembayarannya adalah mulai dari awal bulan berikutnya sampai akhir bulan keempat. Di mana karena ada diskon, maka di bulan pertama setelah penjualan itu
ada 2 kali perhitungan. Yang pertama adalah kita hitung ketika dia itu menggunakan diskon, dan yang kedua kita hitung kalau dia tidak menggunakan diskon. Oke, jadi urutannya seperti itu. Nah, sekarang coba kita hitung. Ternyata yang menggunakan diskon itu ada 30%, di mana dia yang membayar mulai tanggal pertama atau tanggal 1 sampai tanggal 20 di bulan Februari. Nah, 30% yang melakukan itu. 30% kali 3 juta, ada 900.000. Harusnya sebesar ini yang terkumpul. Harusnya. Tetapi karena tadi kita beri diskon 5% dari 900.000, maka kita potong sebesar 45.000. Oleh karena itu, yang terkumpul di periode pertama itu sebesar 855.000. Kita kurangi dengan diskonnya. Nah, itu di bulan Februari. Ya, Pak. Tapi bulan Februari yang tahap 1, di mana hanya sampai hari ke-20. Nah, hari ke-21 sampai akhir bulan gimana? Tidak ada diskon, ya toh? Tidak ada diskon, dan ternyata di situ ada 20% yang melakukan pembayarannya. Berarti 20% dari 3 juta kreditnya tadi sebesar 600.000. Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung jumlah penerimaan piutang bulan Februari sebesar 855 ditambah 600. 1.455.000. Nah, inilah yang kita terima di bulan Februari dari penjualan bulan Januari. Nah, penjualan Januari yang dibayar di bulan Maret gimana? Sama. Bulan Maret, bulan April, bulan Mei, karena tidak ada diskon, ya langsung aja dikalikan dengan persentasenya. Gitu. Jadi penjualannya tetap 3 juta tadi kan, sama semuanya. Tapi ternyata tadi di Maret ada 30%, di April ada 10%, di Mei ada 10%, sehingga masing-masing terkumpul seperti ini. Nah, yang saya cetak tebal ini, itu adalah jumlah dari masing-masing bulan. Nah, jumlah dari masing-masing bulan, sekali lagi kita masukkan ke dalam tabel nanti. Nah, seperti itu. Oke, Januari, penjualan 3 juta, mulai terkumpul di Februari. Jadi, yang kita masukkan langsung dari jumlah akhir bulan Februari. Artinya sudah dijumlahkan antara yang periode diskon dengan yang tidak diskon. Sedangkan penerimaan di Maret, April, Mei, karena memang sama-sama tidak ada diskon, ya udah, nanti kita tulis apa adanya sesuai dengan jumlah hasil hitungnya. Nah, Februari juga begitu, sama. Kebetulan jumlahnya sama nih, 3 juta. Ya, karena Februari maka mulai diterima di Maret, April, Mei, Juni. Nah, penerimaan Maret naik nih, 3.600.000. Ya, oke, sama. Cara ngitungnya juga 2 kali tadi. Jadi di April itu nanti kita hitung yang membayar mulai tanggal 1 sampai tanggal 20. Itu yang pertama. Kemudian setelah diskon itu tadi kehitung, maka kita menghitung di periode tanggal 21 sampai akhir April yang tanpa diskon. Nah, jumlahnya kita tulis di sini, dua-duanya. Nah, Mei, Juni, Juli tidak ada diskon, maka kita tulis sesuai dengan perhitungan langsung. Sama persis dengan yang tanpa diskon. Yang membedakan itu hanya di bulan pertama setelah penjualan saja. Yang bedain cuma itu. Dengan yang lain itu tanpa ada diskon, maka ngitungnya sama. Nah, seperti yang tadi, maka setelah kita masukkan ke dalam tabel, maka harus kita hitung ke bawah. Nah, seperti itu. Ketemulah jumlah. Ya, kebetulan itu hanya sampai Juni ya. Jadi, ya, itu karena contoh ya, bisa untuk memudahkan, ya dipotong aja di situ. Penjualan Juni mulai kebayar Juli. Nah, sebenarnya ini kalau mau dilanjut, ya penerimaan di Agustus, September ya harus masuk gitu ya. Sehingga kalau dalam kondisi real ya minimal 1 tahun minimal yang harus dimunculkan tabelnya. Ya, karena polanya berulang ya kita ambil sampel aja sampai penjualan Juni, pembayaran Juli. Nah, sekali lagi, data-data ini dipakai untuk evaluasi, untuk bahan rapat, gitu ya. Rapat tentang realisasi. Kalau anggarannya itu terkumpul di bulan Februari 1.445 dan realisasi masih di bawahnya, berarti kan ada masalah bahwa piutang tidak terkumpul semua.
Atau sebaliknya, kalau penjualannya itu seharusnya kita rencanakan 1.445, ternyata di sini kebal 1.500.000, ya berarti kan ada kebiasaan membayar langganan yang lain yang nambah di bulan Februari. Ya nggak apa-apa kalau lebih tinggi kan. Namanya sudah lebih dari target kan itu nggak ada masalah. Yang penting jumlah totalnya ini. Karena nanti kalau jumlahnya itu sama, harusnya ada bulan-bulan yang lain itu yang jumlahnya berkurang. Tapi menganggap bahwa itu belum terbayar gitu loh. Kenapa? Karena kita punya data di berikut lebih besar. Coba bayangin kalau data itu nggak ada, tabel itu nggak, gimana kalian evaluasi dari penerimaannya? Ya paling hanya melihat ya kebayar belum, sudah, ya udah, alhamdulillah. Sehingga kita tidak tahu sudah itu dalam posisi sesuai atau tidak. Karena nggak punya yang namanya perencanaan. Nah, inilah pentingnya kita belajar manajemen piutang. Nah, perhitungan-perhitungan yang lain itu tadi sebenarnya sama ya, polanya sama persis. Ya, hanya bulannya beda dan jumlah angkanya yang beda. Ini ada kode angka 1, 2, kecil-kecil ini ya. Ya itu diabaikan aja. Ini hanya tanda kalau ini tadi dari perhitungan pertama yang ini tadi. Ya. Ini perhitungan kedua, ini perhitungan ketiga, ini perhitungan keempat. Begitu aja ya. Jadi untuk tandain ini 1, 2. Ya, supaya untuk mudah untuk nyari itu hitungannya dari mana gitu. Itu aja sih. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan strategi yang kedua? Oke, belum ada ya? Oke, kalau memang belum ada yang ditanyain, oke, sekarang kita lanjut ke strategi yang kedua. Strategi yang kedua itu bicara tentang penambahan jangka waktu kredit. Ya, namanya juga customer. Customer itu berasal dari realitas yang berbeda-beda. Tetapi dengan keinginan yang sama, itu masalahnya. Jadi daya belinya itu tidak sama, tapi keinginannya sama. Artinya sama dengan gini, dia itu pendapatannya itu variatif, ya, tapi menginginkan barang dengan harga yang sama, 30 juta. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah memberikan ketentuan dengan batas waktu jangka kredit seperti yang tadi di awal kita sampaikan, mereka tidak mampu. Tuh, kalau 4 bulan ya keberatan, tidak kuat untuk alokasi dana pembayaran angsurannya. Ya daripada saya tidak bisa membayar, lebih baik tidak jadi untuk aplikasi. Nah, ketika ada 1, 2, dan seterusnya yang berpikir seperti itu, berarti apa? Potensi penerimaan pendapatan kita kan berkurang. Wong dia sudah pengen loh awalnya. Pengen itu kan suatu modal yang sangat kuat untuk apa kita tarik. Tetapi tanpa mengabaikan risiko. Nah, jadi apa yang jadi masalah? Ya angsuran. Mereka pengen angsuran yang lebih rendah dengan harga yang sama. Jadi satu-satunya cara kalau pengen angsurannya lebih rendah dengan harga yang sama, berarti kan jangka waktu angsurannya harus diperpanjang. Ya kan? Hanya itu yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Tapi perlu diingat, memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit itu secara otomatis akan meningkatkan biaya yang nanti harus ditanggung oleh perusahaan. Pasti itu. Misalnya, ada biaya tambahan untuk investasi modal kerja, investasi aktiva tetap, dan juga investasi pada piutang itu sendiri karena nggak ada segera terbayar gitu kan. Nah, padahal piutang itu kalau jangka waktunya semakin lama, berarti kan perputarannya semakin pelan, gitu kan, semakin berat. Nah, itu harus diperhitungkan loh. Jangan sampai kita hanya melihat dari satu sisi.
masak nih kan customernya, yes, gak apa-apa wes, ditambahin jangka waktunya. Wah, masaknya itu nggak bisa dikuantifikasi, nggak bisa dihitung gitu. Karena itu rasa. Atau kalau nggak begitu, ya ngitung sih, tapi menginginkan jumlah pendapatannya bertambah. Tuh, kan ada yang sudah berpotensi tadi katanya. Jadi kan itu bisa kita gait. Nah, kita tanya, duit piro? Ya harusnya 5 juta. Nah, duit nih 3 juta, boleh nggak? Kalau kita mengizinkan itu boleh, berarti kan sudah tambah 1 orang lagi. Nah, karena apa? Karena pendapatan dihitung bukan berdasarkan uang yang di-store, tetapi dihitung berdasarkan jumlah orang yang mengaplikasi dengan nilai barang aslinya, ya kan? Kenapa? Pendapatan nanti tempatnya ada 2, yaitu cash dan kredit, piutang. Nah, kalau ada seperti ini semakin besar lagi. Oke. Nah, oleh karena itulah, maka keputusan untuk memperpanjang jangka waktu kredit itu nanti harus didasari dari pendapatan yang akan menghasilkan keuntungan dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jika hasil dari pendapatan itu nanti secara keuntungannya lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan, maka perpanjangan itu bisa kita lakukan. Nah, berarti apa yang kita simpulkan? Ya harus dihitung dulu. Nggak bisa hanya dengan main feeling gitu ya. Dirasakan nggak bisa. Ya harus dihitung dulu. Gitu. Nah, gimana cara ngitungnya? Ya harus ada kasusnya. Pertama kita coba cermati kasusnya ini. Antarja, katakanlah begitu ya. Tahun 2019 anggaplah kemarin, sudah berlalu. Artinya datanya itu sudah bisa kita dapatkan karena sudah terjadi. Dia menjual sebanyak 80.000 unit. Dengan seluruh penjualannya itu menggunakan kredit dalam waktu 30 hari. Nah, kemudian di tahun-tahun yang akan datang, setelah tahun 2019, ya perusahaan itu ingin meningkatkan penjualannya, ingin meningkatkan pendapatannya dengan mengasumsikan buat jangka waktu kreditnya itu 2 kali lipat, 60 hari. Ada beberapa yang nanti kita gunakan untuk mendasari kenaikan jangka waktu itu. Yang pertama, yang namanya menambah jangka waktu, kan tadi harapannya menambah pendapatan, ya kan? Nah, target dari penambahan pendapatan dengan menambah 30 hari jangka waktu menjadi 60 hari tadi diasumsikan dapat naik sebesar 25%. Target. Ya. Oke, targetnya harus naik 25%. Kemudian biaya tetap, ya biaya tetap kan sama ya, mau naik mau enggak kan ya sama. Setelah ketemu 22 juta. Kemudian biaya variabel per unitnya Rp150 dan harga jual per unitnya. Nah, dari penambahan menjadi 60 hari tadi, tambahan modal itu dari mana itu? Ya kita memang mencari. Yang pasti beberapa kebutuhan untuk bahan evaluasinya ini harus terpenuhi dulu. Kalau belum ada ya cari, ya dari data penjualnya, kemudian data biayanya, cari. Ya. Karena ini latihan ya itu semua sudah terkaji. Nah karena terkaji maka coba kita lakukan perhitungan. Pertama ini tahapannya, yaitu menghitung keuntungan tahun 2019. Ya, pada saat masih menjual 80.000 unit. Ya, caranya gitu ya. Penjualan 80.000 kali harga jualnya Rp500 kan, ketemu 40 juta. Biaya tetap 22 juta, biaya variabelnya 80.000 unit kali per unitnya Rp150 tadi. Ketemu 12 juta. Ya, berarti HPP-nya berapa? Ya biaya tetap ditambah biaya variabel kan HPP. Ketemu 34 juta. Nah,
dalam posisi pendapatan 40 juta, HPP 34 juta, berarti keuntungannya adalah 6 juta. Oke, itu tahun lalu. Nah sekarang proyeksinya, tahun sekarang katakanlah 2020, itu kita mau naikkan menjadi 60 hari batas waktu pengumpulannya. Tetapi asumsinya harus budget 25. Balanya 180.000 unit. Naik 25%, sehingga menjadi 100.000 unit. Targetnya sekian. Ya, harus mampu menjual 100.000 unit. Maka kita beri asumsi, kalau nanti mampu menjual 100.000 unit, dengan harga jual yang tetap saja, maka akan memperoleh pendapatan sebesar 50 juta. Dia tetap sama. Nah, biaya variabelnya juga naik. Karena tadi variabel di jumlah penjualan. Nah, sehingga menjadi 15 juta. Sehingga HPP-nya bertambah menjadi 37 juta. Nah, pendapatan 50 juta, HPP 37 juta, kan labanya adalah 13 juta. Nah, sekarang kita lihat selisihnya. Selisih berapa ini? 13 dikurangi 6, ketemu 7 juta. Nah, artinya apa? Dari hasil perhitungan tahap 1 ini, kita bisa memberi kesimpulan bahwa dengan menambah jangka waktu angsuran menjadi 60 hari, maka kita memperoleh tambahan keuntungan sebesar 7 juta dengan asumsi ada kenaikan penjualan sebesar 25% atau 20.000 unit. Asumsi sekali lagi di dalam manajemen keuangan itu sangat penting. Karena itulah yang dipakai untuk membuat evaluasi bencana. Dan masih sama seperti yang alat analisis yang lain di manajemen keuangan, asumsi sangat sensitif. Sehingga ketika asumsi itu tidak terpenuhi, maka ya kalian harus menghitung ulang dengan asumsi yang baru. Jangan memaksakan jumlah ini pada suatu kondisi yang asumsinya sudah geser dan tidak sama. Ya pasti nanti akan nggak valid kan begitu ya. Ini berulang kali saya pesenin. Karena seringkali saya masih nemuin orang yang keras kepala menggunakan data asumsi lama pada sebuah perhitungan sehingga memaksakan hasil hitung asumsi lama itu pada kondisi asumsi sudah berubah. Ya pasti akan berantakan, sudah nggak bisa lagi dipakai untuk dasar kan. Situasinya udah lain kok. Ya, jadi jangan seperti itu. Jadi benar-benar cek asumsinya. Selama asumsi itu masih terpenuhi, maka hasil hitung itu masih boleh digunakan untuk dasar. Oke, itu step 1. Nah, sekarang sudah ketemu 7 juta, ya kan? Keuntungan selisihnya. Biayanya berapa? Nah, sekarang kita berhitung biaya. Tambahan biaya modal, cara ngitungnya seperti ini. Kita hitung dulu kemarin pada saat di tahun 2019. Dalam waktu 30 hari. Maka kita hitung HPP yang kita pakai sebagai dasar ya. 34 juta kan dari HPP ini. Nah ini. HPP posisi 2019. Nanti HPP 2020 37 juta. Oke, kita hitung. Investasi piutang 2019 adalah 30 hari kali HPP dibagi asumsi hari dalam 1 tahun. Kita tetap sama pakai 300 hari ya. Maka ketemu 2,8 sekian juta itu. Itu investasi piutangnya. Nah sekarang 2020 ketika menjadi 60 hari, dengan HPP juga naik, dalam 1 tahun dengan hari yang sama, maka menjadi 6 juta sekian ini. Selisihnya berapa kalau begitu? Selisihnya adalah 3.333.000 sekian itu. Dari situlah nanti kita coba lihat tambahan biaya modalnya sampai berapa persen tadi. Ini kan masih 100% ya. Nah ini, kan 100% semua. Nah karena hanya 30%, maka tambahan biaya modalnya adalah sebesar ini, 30% dari ini. Atau kita bulatin aja 1 juta gitu ya. Nah setelah itu baru kita bandingkan. Tambahan biaya modal 1 juta, tapi tambahan keuntungan 7 juta. Nah, artinya apa? Tambahan keuntungan lebih besar daripada tambahan biaya modal. Nah, berarti
kebijakan menjadi 60 hari itu masih layak untuk diikuti. Ya, layak untuk dijalankan. Jadi kita berani mengubah skema angsuran yang semula cuma 30 hari diperpanjang menjadi 60 hari. Konsekuensinya adalah atau angsuran bisa semakin ringan, ya. Periodisasi membayar para langganan juga semakin panjang. Artinya mungkin kita bisa memberi kebijakan diskon itu juga semakin lama. Ya. Tapi konsekuensinya apa? Biaya modalnya bertambah. Tapi karena sudah kita hitung, ternyata tambahan biaya modalnya itu masih di bawah dari keuntungan, berarti itu aman. Aman dalam posisi atau asumsi dari biaya variabelnya tadi masuk. Terutama lagi adalah asumsi dari tambahan persentase penjualan yang 25% tadi masuk. Ya. Asumsi dari harga jualnya juga tidak berubah. Nah, dari beberapa asumsi itu harus terus diperhatikan kalau memang kita ingin terus mempertahankan 60 hari angsuran. Kalau sampai ada yang berubah, betul kita cek ulang gitu ya. Harus cek ulang, tidak boleh kita tetap menggunakan data yang lama, hasil hitung yang lama dalam situasi yang sudah tidak boleh. Ya, ya ini baru dengan asumsi itu berjalan semua. Gitu. Ini yang paling harus kita perhatikan adalah data asumsinya. Ya, benar-benar itu harus selalu dicermati. Karena kita tidak tahu itu perubahannya kapan. Karena kan perubahan asumsi itu tidak ada temporarinya. Tidak ada. Oh, setiap 1 bulan berubah, 2 bulan berubah, tidak. Bisa jadi hitungan minggu sudah berubah. Tapi bisa jadi juga selama beberapa bulan juga tidak bergerak. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka apa yang kita bangun dalam sebuah evaluasi dalam perencanaan itu harus selalu diupdate. Ya, update-nya ya, setiap kali kita mendengar ada kejadian baru yang ada hubungannya dengan asumsi-asumsi tadi. Itu yang kita bahas untuk manajemen piutang dengan 2 key yang kita harus lakukan teknik hitungnya sebelum kita mencoba untuk melakukan kebijakan dalam memberikan ketentuan-ketentuan atas angsuran piutangnya. Di sebelum loh ya, bukan sesudah. Kalau sesudah ya nggak ada artinya, wong kadung kok. Kalau sebelum kan setidaknya kita bisa memberikan informasi pada akan ketentuannya. Oke, begitu. Mungkin ada yang akan menanyakan terkait dengan 2 strategi itu. Bagi yang belum melakukan absensi, mungkin yang tadi masuknya belakangan, jangan lupa untuk melakukan absensi. Ya. Dalam hitungan saya di sini ada 19 yang aktif dari 22 absen, ya, 22 mahasiswa yang ada di absen. Nah, semoga yang belum aktif itu tadi sudah aktif, tapi mungkin satu dan lain hal keluar ya. Monggo lah kalau keluar itu beberapa kemarin ada yang cerita keluar sendiri Pak, ada yang pengaruh cuaca Pak, ada yang macam-macam lah ya. Ya selama keluarnya itu tidak menekan lift ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau keluarnya itu disengaja menekan lift, berarti kan ya tidak minat ya, tidak minat. Dan jangan sampai terjadi datang absen kemudian lift gitu ya. Ya janganlah. Karena absen ini sebenarnya kan tidak punya nilai apapun. Absen ini hanya nilainya di administrasi saja. Tetapi nilai yang lebih
penting dari kompensasi atau sejumlah uang yang sudah kalian bayarkan sebagai biaya kuliah itu kan tambahan kemampuan, tambahan pengetahuan. Ya. Nah, tujuan belajar itu bukan nilai, bukan absensi, tapi ya tahu. Jika kalau belum tahu atau kurang tahu, ya silakan dicari tahu. Ya. Monggo. Jadi yang mungkin mau ditanyain. Oke. Assalamualaikum, Pak. Bertanya. Waalaikumsalam, Mbak Mami. Ya, silakan Mbak Mami. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Pak, ingin bertanya. Kalau semisalnya kita penjualan kredit terus waktunya diperpanjang tadi, Pak, misalnya 30 menjadi 60 hari. Nah, itu kan pastinya akan ada tambahan biaya-biaya seperti biaya penagihan dan lain-lain. Apakah selain menargetkan jumlah kenaikan penjualan, apakah kita juga perlu untuk menaikkan harga jual, Pak, untuk mengimbangi biaya-biaya yang kemungkinan muncul dari penambahan jangka waktu kredit tersebut. Terima kasih. Oke, sudah itu ya. Ya. Ini bukan hal yang sifatnya baku. Bukan ya, yang baku. Kalau pola insya Allah baku lah. Ya. Tetapi kalau komponen-komponen di dalamnya ini, seperti yang tadi saya katakan, ini adalah asumsi. Ya, ini adalah asumsi. Kecuali yang sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi itu kan memang ya sudah ya, ya adanya itu ya sudah lah. Ini anggaplah fake, guys. Ya, karena memang sudah terjadi ini. Tapi yang ini, yang tahun yang akan berjalan ini, ya ini semua asumsi. Pertama tadi, naik 25%. Itu juga asumsi. Dari mana 25%? Langsung 15% atau 30%. Nah, itu sebenarnya adalah hitungan ya asumsi tadi yang berdasar dari potensi yang bisa kita jangkau. Ya, maka sampai berapa persen maksimalnya. Jadi harus dilihat jumlah marketingnya ada berapa. Jumlah pasar yang sudah kita masukin seluas apa. Daya serap produk kita itu di pasar itu seperti apa. Ya itu harus diperhatikan. Gitu ya. Nah, apakah ketika misalkan kita melepas semua 100% produk kita ke pasar itu terserap dalam waktu 1 tahun katakanlah. Terserap semua. Kalau memang kurang, misalkan sampai kehabisan itu ya, kan sering kejadian. Ya, customer itu belinya di luar ekspektasi. Ya, karena nggak tahu apalah, pokoknya ada di luar. Sehingga banyak beberapa tempat itu yang lapor barangnya itu kehabisan. Telat datangnya pasokan baru. Nah, telatnya itu sampai berapa banyak. Nah, itu kan data awal yang mungkin bisa kita pakai untuk mengasumsikan persentase kenaikan dari jumlah penjualannya. Dari 80.000 menjadi 100.000. Itu realitas pertama itu. Yang kedua yang Mbak Mami tadi sampaikan, kalau kita mau naikkan juga harga jualnya boleh. Sangat boleh. Ya. Tetapi harus lihat situasi. Ya. Situasi yang bagaimana? Situasi terkait dengan daya jual produk yang kita sampaikan. Jika penyerapannya itu tinggi, kemudian harga dinaikkan, oke. Karena apa? Customer sudah butuh, sudah cocok dengan produk yang kita. Artinya memang sudah menjadi salah satu produk yang menjadi kebutuhan pokok. Sehingga kita tidak akan khawatir kehilangan customer walaupun kita naikkan harga. Tetapi jangan sampai kita naikkan harga dalam posisi penjualan kita itu stuck, apalagi kalau turun. Ya semakin habis itu nanti. Nah, jadi kita
harus melihat dari beberapa seperti itu. Ya naikkan aja prosentasenya, target penjualan kita naikin, harga jualnya kita naikin, ya, atau mungkin biaya variabelnya kalau bisa kita turunin. Nah, semakin kuat itu nanti jumlah labanya besar itu. Tapi kan nggak boleh kita bermain angka serta kita seperti itu. Ya, karena walaupun ini hanya latihan, tetapi kan latihan yang harus mengajar pada kondisi yang nyata, gitu ya. Nggak boleh hanya sekedar imajinatif tanpa membandingkan dengan situasi yang terjadi. Nggak boleh. Nah, oleh karena itu, monggo kalau mau mengubah sekali lagi, tetapi harus diperhatikan situasinya. Contoh, ini target penjualannya nggak usah tinggi-tinggi lah, naik aja 15% misalkan. Tapi coba kita mainkan di sini harga jual. Apanya penjual, pembeli itu sudah naikin deh, jadi 600 aja, 600 rupiah. Kemudian coba hitung, Mbak Mami bisa kan hitung loh. Ininya cuma naik 15%, ininya tapi naik menjadi 600 rupiah. Nah, selisihnya berapa? Kemudian mix ya, Apple di 125. Tapi tetap ya jangan ya, namun tetap kan tidak boleh berubah. Oke, jadi berapa? Atau nggak gitu main-main lagi, main-main lagi. Ini 600 nya itu tadi juga masih tinggi, enggak 115 lah, 120. Nah, akan ketemu beberapa skema yang mana dipakai untuk mencoba memaksimalkan laba. Yang tadi cuma selisih 7 juta, ya gimana caranya supaya bisa lebih dari 7 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mengurangi biaya. Jadi tadi kan asumsinya kita menggunakan HPP. Nah, supaya biaya berkurang, berarti HPP harus kita turunin. Padahal kita tahu bahwa HPP itu adalah berasal dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap nggak mungkin kita rubah. Yang bisa kita rubah hanya biaya variabel. Nah, kita sekarang bisa teliti. 150 per unit biaya variabel itu membiayai apa aja? Mana yang bisa diefisiensikan dari situ? Nah, kemasan misalkan. Wah, kemasan mahal. Kenapa? Produknya itu pakai bahan yang harganya mahal. Padahal kemasan itu cuman dibuang, misalkan begitu. Dan tidak terlalu penting untuk menjaga kelangsungan waktu dari produk yang ada di dalamnya. Ya kalau itu kenapa enggak kita gunakan kemasan yang lebih murah? Katakanlah dari daur ulang, misalkan begitu ya. Dari daur ulang. Maka nanti kita di situ kita kasih keterangan bahwa produk ini menggunakan kemasan yang bersumber dari daur ulang dan bisa didaur ulang kembali dalam rangka untuk pelestarian lingkungan. Nah, mari jaga kita atas pelestarian lingkungan dengan membuang kemasan ini. Nah, seperti itu kan strategi sebenarnya. Jadi kita itu sudah mengurangi biaya dari pembuatan kemasan itu, tetapi biar tidak dibaca oleh customer itu kita mengurangi biaya, maka dengan dalih kita akan menjaga kelestarian lingkungan. Benar kok kalau kita bisa recycle, ya kan? Kalau nanti tidak bisa recycle kan justru akan merusak alam. Nah, padahal dengan produk recycle itu harga bisa lebih kita kurangi. Sehingga biaya modal di sini bisa kita turunin. Ya karena apa? Ya karena jumlah yang ada pada HPP bisa kita kurangkan. Nah, seperti itu contohnya Mbak Mami. Jadi sebenarnya itu bisa di-mix dari beberapa aspek ya. Selama itu bukan yang tetap. Ya, mix-nya itu lebih pada asumsi. Jadi silakan sesuatu yang diasumsikan itu untuk disesuaikan. Tetapi ya harus logis. Ya, nggak boleh semaunya. Ya gitu Mbak Mami. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Sudah Pak, terima kasih. Iya. Oke, yang lain? Ada yang masih tanya? Sebelum kita akhiri. Kalau memang belum ada yang mau menanyakan kembali, seperti biasa, nanti karena ini kita rekam, ya, di sini karena kita rekam, dan nanti akan saya upload supaya Halo, Assalamualaikum. nanti bisa dipakai lagi. Iya, Waalaikumsalam. Monggo, Iya, Mas Nendi. Oh iya, Mas Nendi. iya. Iya, Mas. Gimana, Mas? Saya mau tanya sih, Pak. Apa itu mengenai diskon. Iya, Mas. Jadi ini ya, apakah diskon itu berhubungan dengan kredit berarti Pak pada intinya itu. Mm-mm. Dan apa itu apa ya sebenarnya? Nah, di sini saya gini aja Pak. Saya koreksi. Berarti pada intinya piutang, kredit, dan diskon itu tiga itu saling berhubungan. Mm-mm. Benar. Ya, ya itu tanya aja Pak, dan mungkin Iya. alasannya apa itu. Kalau masalah diskon, Mas Nendi, ya, itu kan sebenarnya strategi, ya. Diskon di produk apapun itu sebenarnya strategi. Strategi untuk apa? Ya, untuk mempengaruhi customer, gitu loh. Ya, kita balik aja posisinya ketika kita jadi customer. Kita lihat barang yang saat arrival itu harganya 500.000. Baju lah, karena di sini mayoritas cewek, ya. Baju, misalkan kita lihat, misalkan, wah 500.000 deh. Branded sih, bagus, warna oke, model oke. Kemudian kayaknya kita pas kita pakai, kita coba, ya cocok, menambah satu level lah, misalkan harga diri kita. Berarti kan pengen, tapi kok 500.000, duitnya nggak enak. Nah, nanti dulu deh, tak nyari uang dulu biar kita 500.000. Satu hal yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika customer itu sudah punya pengen, sudah punya want, ya, itu sudah satu hal yang sangat positif dan dekat dengan membeli. Nah, itu ketika diskon penjualan, ya. Tetapi kita kan di sini tadi tidak bicara diskon dari sisi penjualan, tapi kita beri diskon dari piutang. Perkara sebelum jadi piutang itu pada saat penjualan juga ada diskon, ya itu lain cerita, ya. Kita tidak bahas di situ. Ya, dan itu boleh saja, monggo, ya. Karena kita tidak membahas tentang penjualan. Nah, piutang sekarang. Piutang itu adalah kondisi di mana ya sangat riskan sekali yang namanya terjadinya tidak tertagih. Seperti apapun kita menyaring yang namanya langganan, ya, tidak akan mungkin kita bisa memastikan bahwa semua langganan itu baik-baik saja. Karena apa? Karena periode waktu berjalan. Kita nyaring paling hanya di awal. Ya, padahal ketika piutang itu terjadi, itu kan dalam waktu beberapa bulan, misalkan. Nah, dalam waktu beberapa bulan sambil piutang itu berjalan, itu kan terjadi banyak hal terkait dengan pendapatan customer itu. Makanya salah satu cara untuk menyaring customer itu seringkali melihat pendapatan tetap yang akan digunakan sebagai dasar. Take home pay. Jadi bukan pendapatan dari catatan gajinya, bukan. Tapi take home pay, yaitu uang yang dibawa pulang. Banyak yang gajinya itu 5 juta, 6 juta, tapi yang dibawa pulang cuma 600.000, 500.000, banyak. Ya. Jadi kalau kita melihatnya hanya dari gaji kan terjebak. Yang dibawa pulang berapa? Dan
dari customer itu seperti apa. Kalau memang dari situ itu secara jumlah kemampuan customer itu bisa, ya oke, berjalan. Nah, tetapi kan kita nggak tahu sambil berjalan itu customer itu melirik apa lagi. Mungkin dia aplikasi lagi kredit yang lain ketika dia pengen. Tadi kredit motor, orang kemudian pengen mobil, kredit mobil juga. Rumahnya belum lengkap, desain-desainnya, kredit-kredit yang lain, perangkat elektronik, mebel. Sekarang semuanya prinsipnya bisa dikredit. Nah, berarti kan daya belinya itu sebenarnya dengan bertambahnya kredit itu semakin rendah. Nah, dengan demikian, kalau kita itu menggunakan data yang tetap, dengan asumsi tidak ada apapun yang bisa memberikan motivasi lebih, tidak bisa memberi apresiasi lebih kepada si customer itu, maka kan dia berpikir setelah enak ya dibayar, orang enak ya ongkose. Sebenarnya tidak ada niat untuk menunggak, tetapi ketika kondisi ya memang benar-benar memaksa untuk tidak cukup, maka ya terpaksa niat itu muncul gitu kan. Ya kalau ongkose itu kemudian ada yang dijaminkan untuk diperoleh, untuk membayar, kalau nggak ada. Nah, artinya apa? Ruginya kan semakin banyak dari kita. Nah, coba sekarang kita beri apresiasi dalam bentuk potongan. Seperti tadi di dalam pembelian, dengan adanya diskon gitu aja, bahasa diskon itu aja. Orang sudah merasa diperhatikan. Orang sudah merasa diberi sesuatu yang spesial. Nah, di sini. Jadi dengan spesialisasi itulah akhirnya ketertarikan itu muncul. Karena strategi untuk mengubah need menjadi want. Itu yang paling penting dalam sebuah strategi jual. Uang semula hanya need, hanya butuh gitu ya. Oh, saya butuh ini, butuh itu. Tetapi ketika ada sesuatu yang menarik, maka yang dia tidak butuh pun menjadi hal yang dipertimbangkan. Karena apa? Want, pengen. Nah, ini pengen itu tidak punya batas. Kalau need mungkin ada batasnya, ya selama sesuai dengan apa yang akan dipakai. Tapi kalau pengen, nah ini yang bisa membatasi hanya nafsunya sendiri. Kadang kalau nafsunya tidak bisa mengendalikan kan, walaupun daya belinya lemah, ya tetap pengen aja, tetap aplikasi aja. Terkorongko apa nggak bisa selesai, ya ben. Yang penting wis pernah merasakan. Nah, inilah yang mengacaukan penjual. Cara-cara berpikir seperti itu. Oleh karena itu ya setidaknya kita berilah apresiasi sehingga seolah-olah ya kita sudah mencoba mengurangi dengan menyesuaikan kemampuan daya belinya. Nah, inilah yang disebut dengan nama strategi diskon. Oke, gitu Mas Medi. Oke, lagi yang mau ditanyakan atau yang lain mungkin ada yang mau tanya. Langganan sama kalau sini yang seringnya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Oke, itu ya sementara bisa kita akhiri. Next week kita tetap lanjut di hari seperti biasa. Insya Allah kita akan bahas di manajemen kas. Oke, saya kirimin lagi lah slide-nya. Mungkin begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Allah kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.